Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis 41. Bab 41. La hawla. Kali ini nah, diceritakan di sini. Allahumma shalli alaihi. Haddatsana Abu Yaman. Haddatsana Musa bin Ismail. سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ثم قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku ini berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun, bukan waktu yang singkat, 10 tahun. Dan belum pernah Nabi berkata kepada aku dengan kata-kata yang membuat kesal. Dan belum pernah Nabi SAW menegur aku, lima sonata, kenapa kamu melakukan ini? Wala alla sonata, dan juga belum pernah Nabi SAW menegur aku, kenapa kamu tidak melakukan ini? Semua yang sudah terjadi, maka Nabi meredakan dengan menyatakan ma quddir yakun ma syaa fa'al. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Hal ini menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pelayan yang ada di rumahnya. Kemarin diceritakan bagaimana Nabi SAW terhadap keluarganya. Di dalam rumah tangga kana fi mihnati ahli. Nabi itu selalu membantu pekerjaan istri. Tapi idza hadaratus shalah qama ila shalah. Tapi kalau sudah dengar adzan, langsung dia berangkat menyambut panggilan adzan. Di luar, Nabi SAW adalah berkhidmat kepada umat. Di dalam rumah tangga, Nabi SAW berkhidmat kepada keluarga. Dengan khadim, dengan pelayan, Nabi SAW tidak banyak marah. Selalu banyak memaafkan. Itulah akhlak beliau SAW. Nah, karena itu contoh ya, Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam segala macam-macamnya manusia. Mau ada di luar, mau ada di rumah tangga, kepada orang atasan, bahkan kepada pelayan, beliau adalah contoh yang terbaik. Karena memang Allah menghiasi Nabi Muhammad dengan akhlak yang luar biasa. Kalau begitu, siapa yang mendidik Nabi? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi belum pernah punya ustaz. Langsung dididik oleh Allah SWT. Karena itu sekecil apapun diperhatikan sama Allah. Nabi itu berubah wajahnya langsung ditegur sama Allah. Bagaimana ketika Ibn Ummi Maktum datang saat itu dalam keadaan buta. Dan Nabi lagi serius untuk mengambil memahamkan tentang Islam kepada tokoh-tokoh Arab. Dengan harapan ini tokoh-tokohnya masuk Islam yang bawah mudah.
tengah-tengah Nabi begitu, ini orang buta, nggak tahu keadaan saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur, disapa sama dia. Ya Muhammad, alimni mimma alakum Allah. Muhammad. Ajari aku dengan apa yang telah diajarkan kepada kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Arab ini, mereka adalah orang-orang yang angkuh. Dia tidak mau disetarakan dengan orang-orang biasa, tokoh-tokohnya. Karena itu mereka mengadakan penindasan kepada orang-orang yang dianggap itu adalah tidak sederajat dengan dia. Nah, Nabi ingin tokoh-tokoh ini masuk Islam. Saat itu Nabi ketika serius langsung ini datang untuk begitu. Nabi SAW berubah wajah. Oh, nggak tepat ini waktunya sudah. Bukan tidak mau dengan dia, tapi kurang tepat. Karena Nabi ingin ngambil ini lokomotif, udah kena duluan, gerbong akan ikut gitu. Nah, di situ tegar oleh Allah, abasa wa tawalla anjahul a'ma dan seterusnya. Sampai mod sekecil itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti Nabi itu berarti terhina, enggak. Ini bagaimana perhatian Allah kepada Nabi Muhammad. Sekecil itu diperhatikan. Jangan Muhammad. Ada orang kok begitu ya, kalau didatangi orang yang buta. Padahal orang itu adalah ingin mengetahui tentang Islam gitu. Sedangkan orang-orang yang ia seriusi, udah ditutup hatinya oleh Allah. Ayat surat itu juga mengabarkan bagaimana Nabi jangan berharap daripada orang-orang itu lagi. Karena mereka adalah orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Akhirnya Nabi mempunyai satu sikap, kalau kepada Ibn Maktum hormatnya luar biasa. Saat itu Nabi betul-betul menghargai Ibn Maktum. Sehingga setiap datang Nabi menyambut dengan ceria sambil menyatakan ahlan wa sahlan biman atabani fihi rabbi. Ahlan wa sahlan dengan orang yang karena dia aku ditegur oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Jadi begitulah. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Ini adalah riwayat melecehkan Rasulullah itu dan ini. Apanya melecehkan Nabi? Ya kamu yang melecehkan Nabi, yang mencaci istrinya Nabi. Ya kamu yang melecehkan Nabi, yang mencaci mertuanya Nabi, menantunya Nabi. Otaknya di mana? Ini bukan melecehkan Nabi. Ini justru adalah bagaimana Allah memperhatikan Nabi, mengontrol Nabi. Walaupun dalam perubahan wajah langsung ditegur oleh Allah SWT. Ya, jangan begitu kalau berpikir. Anda ini pembodohan terhadap umat kalau model begini nih. Ini pembodohan terhadap umat. Kamu yang melecehkan Rasulullah. Nggak sadar ini. Keluarganya Nabi kamu acak-acak, istrinya Nabi kamu caci, kamu kritik, kamu kafir-kafirkan. Kamu yang melecehkan Rasulullah. Ini yang enggak benar, karena itu awas, hati-hati dengan pengaruh yang demikian ini. Hadis yang lain. Nabi sallallahu dari sahabat Abu Hurairah, haddatsana Amr bin Ali, haddatsana Asim, an Ibn Jurayj, qala akhbarani Musa bin Uqbah an-Nafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah 'abdan nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbu Jibril. Fa yunadi Jibril fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu fa yuhibbu ahli as-sama'. Thumma yudha'u lahu al-qabul fi ahli al-ard. Nabi bersabda, jika Allah cinta kepada seorang hamba. Kalau hamba cinta kepada Allah, itu umum. Tapi kalau Allah cinta kepada hamba, itu adalah khusus. Kalau ada orang disebut, menceritakan presiden, itu umum. Tapi kalau presiden menciptakan salah satu atau beberapa orang yang ada di Indonesia, itu berarti orang hebat.
ini Allah cinta kepada hamba. Wah, berarti orang hebat. Kalau sudah menjadi orang dicintai oleh Allah, nada Jibril, Allah berseru kepada Jibril. Ya Jibril, nada Jibril. Innallah yuhibbu fulanan fahibbah. Jibril, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan. Aku Allah cinta sama si fulan. Cintai wahai Jibril. Kalau sudah begitu Jibril wajib cinta. Karena itu amar wujub itu. Perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada taklif kepada malaikat, tapi pasti Jibril akan cinta karena para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mendapatkan perintah Allah pasti dilaksanakan. Maka Jibril cinta kepada itu orang. Fa yunadi Jibril fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Karena Jibril sebagai nagibul malaikah, pemimpin para malaikat, Jibril berseru kepada para malaikat yang di langit, Allah cinta kepada si fulan. Cintai mereka. Cintai orang itu. Akhirnya penghuni langit cinta kepada dia. Fa yuhibbu ahlus sama. Penghuni langit itu paling jujur. Penghuni langit ini paling jujur. Kenapa? Isinya para malaikat. Nggak ada di penghuni langit tadi itu koruptor, nggak ada. Penjilat, nggak ada. Munafik, nggak ada. Kafir, nggak ada. Para malaikat Allah. Para malaikat cinta kepada orang itu. Masya Allah. Cintai Allah, dicintai para malaikat. Tsumma yudha'u lahul qabul fi al-ard. Kemudian Allah menaruh, diterima itu orang ada di bumi. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dijadikan orang cinta kepada orang itu tanpa pamrih. Akhirnya bagaimana kamu melihat orang-orang aulia tadi itu dicintai tanpa pamrih. Bukan karena dikasih duit, bukan karena, bahkan nggak kenal kadang-kadang. Bagaimana sekian tahun meninggal tapi kita cinta kepada mereka. Kenapa? Wudi alahul qabul fil ard. Subhanallah. Subhanallah. Karena itu saudara, kita harus paham ya, bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Segala sesuatu itu dari Allah. Fa'il wahid. Tapi gabil yang berbeda, mukhtalif. Wal gabil mukhtalif. Kita kasih gambaran. Kalau ada musim dingin. Ada musim dingin. Kemudian kamu niup tangan. Dingin. Ini tujuannya untuk apa? Supaya apa? Hangat. Kenapa? Karena kata yang menerima adalah tangan yang dingin. Supaya bisa hangat. Tiupan dari orang tadi itu. Kemudian orang tadi itu dikasih kopi yang panas. Kopi yang panas. Kopinya ditiup. Di situ tujuannya bukan untuk membuat panas, tapi apa? Membuat kopi itu dingin. Tiupannya sama. Tapi yang menerima berbeda. Ini untuk menghangatkan, ini untuk mendinginkan. Faham tuh? Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an. Orang yang beriman, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka menyatakan, oh, ini adalah al-haq min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir, dia menyatakan, apa ini? Apa perlunya ini syariat? Apa ini? Perumpamaan model apa? Ini apa ini? Dia banyak mengkritik. Berarti Allah memberikan itu hidayah tergantung dengan penerimanya yang berbeda. Subhanallah.
Walhamdulillah kalau ente menjadi orang mukmin, ente akan menerima dengan positif dan akan menjadi satu kekuatan iman, menjadi sebab rahmah. Tapi ketika orang-orang kafir itu menerimanya akan menjadi sebab dolal, sebab kesesatan, sebabul kufur. Sebabul kufur. Nah, luar biasa. Antum sudah mendapatkan nikmatul iman. Antum sudah mendapatkan nikmatul iman. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana iman ini semakin kuat. Karena itu jadilah orang-orang yang siap menerima apapun yang dari Tuhan kamu. Wa ammal ladzina amanu fa ya'lamunna annahul haqqu mir rabbihim. Dia enggak banyak pikir. Yang hak itu adalah dari Tuhan. Titik. Bukan hasil mufakat. Bukan karena pertimbangan, tapi al-haqqu mir rabbihim. Nah, kebenaran itu adalah pasti datangnya daripada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu mengandalkan yang lainnya. Nah, karena itu ketika kamu sudah begitu, dapat kabar dari Tuhan, dapat kabar dari Nabi, wah ini benar, kamu laksanakan. Sehingga apa yang diperintahkan Allah kamu laksanakan. Sehingga apa yang dilarang Allah kamu jauhi, apa yang diperintahkan oleh Nabi kamu laksanakan, apa yang dilarang oleh Nabi kamu jauhi, kamu tinggalkan, maka kamu di situ menjadi mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, alam ini akan semuanya cinta kepada kamu. Alam ini akan semuanya cinta kepada kamu. Para malaikat cinta kepada kamu. Allah akan jadikan langit cinta kepada kamu. Bumi cinta kepada kamu dan seterusnya. Kecuali setan dan musuh-musuh Allah yang akan benci kepadamu. Kenapa? Kebencian mereka kepada orang yang beriman itu adalah satu bukti kecintaan Allah kepada orang beriman. Kok bisa ya? Kalau seandainya manusia ini dibuat sehat semuanya, orang tidak bisa mengerti nikmatnya sehat. Tapi bagaimana Allah ciptakan banyak orang yang ada beberapa orang yang sakit supaya mengetahui nikmat daripada sehat. Kalau dijadikan semua orang ini soleh semuanya, berarti tidak ada keistimewaannya orang yang soleh. Tapi bagaimana Allah ciptakan orang yang tidak soleh melakukan kezaliman, kelaliman, kemaksiatan, maka muncullah keistimewaan orang yang soleh. Karena itu ini Allah ciptakan semuanya, ya ikhwani, adalah satu keindahan yang Allah berikan. Gak mungkin. Ya, kalau semuanya putih, maka kurang kelihatan baik, saudara. Tapi ada situ seleret hitamnya, ada seleret hitamnya, wah, ornamennya jadi bagus nih. Ornamennya jadi bagus. Ente bisa bayangkan kalau semuanya yang ada di tubuh kamu tadi itu adalah rambut semuanya. Iya, sama dengan makua kamu. Ya, kalau seandainya semuanya kulit semuanya, ya sama dengan cecak kamu. Tapi bagaimana Allah ya, ada kulit, ada alis. Di mata itu ada alis rambut kamu. Ada bulu mata, ada kumis bagi laki-laki, ada jenggot. Ini menghiasi. Ini menghiasi. Ada rambut, ada kulit, ada daerah-daerah yang tidak keluar itu rambut, ada daerah-daerah itu yang bisa keluar itu rambut. Semuanya ini menghiasi daripada dengan tubuh kita. Begitulah juga alam ini. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang itu. Semuanya ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ini alam serba keindahan, satu sama lain saling berhubungan. Subhanallah, kalau semuanya alim, nggak ada itu.
Derajatnya orang yang semuanya orang alim, derajatnya orang alim nggak ada. Kenapa? Karena orang alim itu punya derajat adanya orang-orang yang bodoh, sehingga mereka dakwahi, sehingga mereka ajari, sehingga yang nggak ngerti jadi mengerti, sehingga yang maksiat jadi tobat. Itulah derajat yang dapat. Kalau enggak, karena itu orang-orang al-arifin billah, mereka tadi itu tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena melihat semuanya itu adalah hikmah. Semuanya hikmah, semuanya adalah indah. Nah, mereka pandangannya adalah pandangan orang seni, saudara. Lukisan itu, kalau orang seni itu dilihat dari dekat, wah bagus. Padahal kalau orang biasa melihat coret-coret semuanya ini. Hah? Coret-coret semuanya. Tapi mereka tadi melihat dari dekat, wah hebat pelukisnya, hebat. Padahal orang biasa kalau melihat coret-coret itu semuanya. Mungkin orang biasa menyatakan, apa ini perlunya Allah buat gini? Kenapa Allah buat orang yang zalim? Kenapa kok kita ini orang mukmin diginikan? Kenapa itu? Tapi bagi ulia menyatakan subhanallah indahnya. Kenapa? Karena mereka orang yang tahu seni, kita nggak tahu seni. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang-orang yang tahu hikmah daripada segala yang Allah takdirkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله. يا سيد الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معادن صدق وسري. نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدات ثم الوجيه لدين الله سقفنا خارج العادات والسيد الكامل الأواب العايدروس مطهر القطري. قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق واحموا مدينتكم الغناء من جملة الشر والبلوى. يا أهل الحسب والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب سحب البليات والضر.
صلاة على سيد مخلوقاتك كلما ذكرك والذكر الذاكرون سار في رجوك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن